Pak Ibnu. Perkenalkan, kami dari mahasiswa U Bakri untuk mau melakukan sedikit riset tentang pekerjaan Pak Ibnu. Mungkin sebelumnya boleh dikenalkan Pak Ibnu kerjanya di mana, di bidang apa, dan berapa tahun Pak? Selamat sore, saya Ibnu. Saya sudah bekerja di sini kurang lebih 20 tahun. Jadi 5 tahun di construction, sekarang sisanya 14-15 tahun ada di maintenance. Kayak gitu. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan yang kita sampaikan ke Pak Ibnu ya. Salah satunya itu adalah sepanjang karirnya Pak Ibnu nih ya, kan biasanya ada di sisi maintenance itu kan ada problem lah ya, ada yang menyebabkan jaringan itu terputus gitu. Nah, menurut pengalaman Pak Ibnu, biasanya penyebab gangguan jaringan itu apa sih sebenarnya Pak? Ada banyak ya, tapi kalau kita melihat beberapa yang terbanyak itu ada ketabrak mobil, ada terkena impact dari relokasi government, ada juga sabotase dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kabel kita. Itu yang paling banyak sih Pak. Oke, berarti ini relatifnya jaringan itu terganggu karena kabel putus gitu ya. Ya. Dalam hal ini ya mungkin kabel fiber optik gitu ya, atau mungkin nanti kabel koaksial. Oke. Oke. Nah, kan biasanya kalau untuk perbaikan itu kita punya SLA ya Pak ya, service level agreement dengan customer kita gitu ya. Boleh ceritain nggak Pak? Kira-kira apa saja sih yang membuat pekerjaan kita itu bisa berlanjut lama atau troubleshootingnya itu lama? Obstacle-nya maksudnya Pak? Boleh apa aja disebutin aja, mungkin obstacle atau apapun itu yang bisa menyebabkan perbaikan itu lama gitu ya. Oke. Benar, kita memang melakukan pekerjaan itu ada SLA-nya, ada tanggung jawab SLA yang harus kita capai. Nah, itu yang bikin lama itu salah satunya kalau di Jakarta itu traffic ya. Jadi di Jakarta itu trafficnya memang nggak bisa diprediksi. Selain traffic juga ada gangguan ormas ya. Kita tahu di Jakarta banyak ormas itu. Jadi ketika ada ormas, kita harus perlu waktu untuk negosiasi dengan nominal angka yang memang kita sepakati gitu Pak. Sisanya paling hanya kesulitan teknis Pak. Tapi yang paling sering itu sih ormas dan tadi traffic. Oke, berarti sebenarnya sih kalau misalkan yang tadi itu ormas sama traffic tadi itu mestinya kita bisa langsung identifikasi nggak Pak, ibaratnya putus kabel itu ada di mana gitu, bisa nggak itu? Beberapa case bisa kalau kita memang punya database-nya lengkap dan punya historical. Tapi ada beberapa case yang selama kita bangun tidak ada historical, juga kita kehilangan mungkin ada gambar-gambar kita kehilangan karena jaringan lama. Nah, itu bisa agak lama untuk tracingnya Bapak. Tetap kita akan maksimalkan dengan penambahan tim untuk tracing, juga untuk pengukuran dari sisi in dan sisi out. Itu bisa mempercepat juga kemungkinan di mana titik putusnya. Gitu. Saya tertarik dengan ini sih Pak Ibnu. Mungkin tadi dijelaskan ada faktor non teknis ya. Kalau misalnya melibatkan ormas tadi disebutkan ataupun yang kendala-kendala lain, biasa ada melibatkan tim mana saja Pak dari perusahaan ini? Kita ada tim permit Pak ya, jadi permit itu bagiannya untuk negosiasi gitu. Tapi tetap kita kan punya range berapa sih harga untuk dibayar ketika kita negosiasi ormas. Range-nya berapa nih, ditentukan juga dengan berapa impact customer kita yang down atau mati gitu. Jangan sampai biaya ormasnya lebih besar daripada biaya kita punya operasional gitu Pak. Itu yang perlu dinego-nego dan perlu diketahui Pak. Ketika memang matinya customernya banyak, customer kita banyak yang mati, nah itu nego-negonya harus dipercepat. Jadi angka-angkanya bisa di up dengan eskalasi metrik juga Pak. Jadi gimana caranya supaya up itu lebih penting daripada jumlah nominal uang yang dibayarkan ke ormas. Gitu ya.
Dan kalau begitu, dalam pengalaman Pak Ibnu selama bertahun-tahun, untuk perbaikan jaringan itu biasa memakan waktu berapa lama ya? SLA kita sekarang kan 7 jam Pak ya, 7 jam, ada yang 7 jam, ada yang 12 jam, tergantung tipe-tipe tiketnya gitu. Kita bisa handle 7 jam ketika tidak ada problem ormas, tidak ada problem traffic. Artinya ketika ada putus, tim dari basecamp bisa langsung ke lokasi tanpa ada kemacetan dan lain-lain. Terutama kalau di Jakarta juga ada ganjil genap ya. Jadi mobil timnya itu genap tapi areanya ganjil, di putusnya itu jadi masalah juga sih ya. Jadi mereka lebih lama. Nah, let's say misalkan kalau itu sudah misalkan ideal lah gitu ya Pak, baiknya semuanya ideal, terus dalam hal melakukan tracing itu biasanya kita berapa lama sih? Tracing itu kita ada 2 ya Pak, ada tracing dengan tim yang menggunakan motor, ada juga yang pakai mobil. Jadi tracing itu paling cepat ketika jaraknya misalnya dari hub ke tempat putus 5 kilo. Nah itu harusnya sesuai dengan Google Maps lah, jaraknya berapa, waktu tempuh berapa, itu bisa kita perkirakan. Yang tidak bisa kita perkirakan untuk menemukan putus itu ketika kondisi putusnya tidak ketahuan, artinya putusnya enggak menjuntai, tapi putusnya kabelnya masih di atas, sobek misalnya, karena penebangan pohon. Jadi secara visual kita nggak bisa melihat di mana titik putusnya. Itu yang agak lama untuk tracing problemnya, Pak. Tracing misalkan berarti durasi problem ini masih sangat bergantung dengan seberapa cepat kita menemukan titik putus, gitu ya Pak ya. Nah, terus yang kedua, kalau misalkan nih kita udah menemukan titik putus ini, nah kira-kira boleh diinformasikan ke kita apa aja sih yang faktor-faktor yang membuat lama? Misalkan harusnya kan cepat ya, kita udah ketemu putus, itu mau displasing atau langsung disambung, cuman boleh diceritain nggak ya lamanya di mana sih sebenarnya? Ketika sudah menemukan titik putus dan proses prepare penyambungan sampai up, di situ ada beberapa hambatan kayak misalnya cuaca hujan. Ketika kita splice tiba-tiba hujan, itu kita butuh tempat untuk terpal juga, itu pasang terpal dulu. Kita udah pasang terpal, ternyata areanya banjir juga nggak bisa. Terus faktor dari manpower juga Pak, secepat apa mereka bisa prepare dan splice-nya good. Jangan sampai sudah splice tapi ternyata bad splice. Itu kita perlu resplice lagi, potong lagi, prepare lagi, sambung lagi. Itu sangat menentukan juga. Juga toolsnya, karena toolsnya itu ada kalau sudah lemah baterainya dia hanya punya beberapa waktu untuk splice, terus alat ukurnya ngedrop baterainya, harus dicas dulu. Itu hal-hal yang bisa membuat proses penyambungan terganggu Pak, jadi lama waktunya. Nah kalau sekarang tools yang digunakan itu penyambungannya bisa banyak sekalinya sambung atau seperti apa sih? Enggak, jadi kita pakai di sini alat toolsnya penyambungannya core to core, jadi single core. Jadi dari tube ada satu tube 12 core, maka di splice-nya satu core dulu, setelah selesai baru satu core yang lanjutnya. Jadi enggak langsung multi core Pak. Single core yang sambungnya. Oke. Terus kira-kira ada potensi bisa pakai 2 splicer nggak alat sambung itu? Ya. In paralel pakai lebih dari satu itu. Okay. Untuk Evocat kita selalu paling minim kirim 2 tim, artinya satu tim punya alat splice. Kalau kita kirim 2 tim berarti dalam lokasi ketika recovery problem Evocat itu ada 2 alat splice. Jadi 2 alat splice itu akan paralel bekerja untuk penyambungan. Jika kabelnya lebih besar atau kabelnya banyak, kita bisa kirim lebih dari 2, bisa 4 tim, bisa 5 tim sampai 6 tim. Tergantung kondisi putus, tergantung kondisi kabel, besarnya kabel ada berapa di lapangan. Kira-kira kan kita sebenarnya kan intinya kan durasi ya, maksudnya durasi pekerjaan itu berapa lama sih seharusnya gitu ya Pak. Nah menurut hemat Pak itu menurut pengalamannya itu kita splicing satu core itu berapa lama dan faktor apa aja sih yang sangat berpengaruh untuk bisa kita lebih cepat
splicing core by core itu gitu. Oke. Splicing 4x4 kan memang mekanisnya alat splice ya Pak. Jadi ketika kita prepare, waktu untuk butuh prepare itu sekitar 2 menit sampai 3 menit prepare core. Terus kita butuh artnya ketika penyambungan itu mesin butuh sekitar 1 menitan. Setelah 1 menitan dia butuh untuk di headshrink pasangnya, pemanasan juga butuh juga sekitar 1 menit. Total ya bisa sampai 5 menit untuk satu core Pak. Kan Pak Ibnu cerita banyak terhadap kabel yang putus ya, mungkin evokat ya. Mungkin ada lagi nggak ya kejadian-kejadian insiden lain yang menyebabkan network kita terjadinya outage, terjadinya kerusakan? Oke. Yang paling banyak kan memang evokat ya, dan itu lebih mudah untuk tracingnya karena secara fisikal kabelnya putus. Yang agak sulit tracingnya itu ketika kabelnya bad. Kabel secara fisik tidak terputus, tapi di dalamnya bad. Itu yang susah karena secara fisikal kita nggak bisa melihat posisi kabel putus. Yaitu kita pakai alat kita ngomongnya light source, jadi kita tembak nanti keluar dari yang bagian BT itu ada keluar merah-merah infrarednya. Itu lebih efektif kalau kita tracingnya di malam hari kelihatan, kalau siang hari ya sulit. Jadi memang kalau kabelnya problemnya bukan putus tapi bad dan itu siang hari itu yang agak lama. Mencari posisi bad kabel di dalam, bukan secara di luar kabel. Itu kenapa tuh Pak? Kalau di siang hari nggak susah kelihatan, kalau malam hari kelihatan? Karena kalau infrared kan lebih kelihatannya malam ya. Kalau kita tembak light source-nya pakai infrared, kelap-kelipnya itu kelihatannya malam seperti lampu ini, kelap-kelip ya merah. Kalau siang di tengah-tengah hari itu merah-merahnya nggak kelihatan. Blinking dia, alatnya blinking. Kalau tembak blinking. Jadi kalau gelap malah kelihatan. Dan kalau saya lihat mungkin di mana aja sih wilayah kerjanya Pak Ibnu ini? Saya di Jabodetabek, khususnya di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, sampai Tangerang Pak. Nah, ini kan lumayan termasuk sering macet ya Pak ya. Apakah waktu transportasi itu menjadi faktor yang penting nggak Pak? Ya, faktor terakhir penting banget. Makanya kita ke MS, kebetulan timnya jadi MS, kita minta MS itu punya base camp lebih dari 1, bisa 4, bisa 5, menyesuaikan area yang terdekat dengan hub atau kemungkinan problem-problem putus. Jadi di daerah Jabodetabek tidak hanya ada 1 base camp untuk teknisi, tapi lebih dari 2, bisa 3 atau 4 nyebar, supaya ketika ada putus di satu tempat jaraknya lebih dekat dibanding harus 1 titik di ujung di pinggiran kota gitu misalnya. Nah, biasanya kan yang di splice itu banyak core ya Pak. Nah, ada nggak sih potensi salah sambung gitu ya? Harusnya kan misalkan yang disambung input yang mana terhadap output yang mana, ada nggak sih potensi gitu? Ada Pak, terutama untuk closure-nya itu junction. Jadi kalau junction, kalau stripe berarti kita kabel in dan out core-nya sama, kita sambungnya sama, merah ke merah, biru ke biru. Tapi ketika dia junction, maka ada kabel di pertigaan atau bukan di pertigaan, tapi lebih dari 1. Jadi inputnya 1, outputnya 3 misalnya. Nah itu kemungkinan salah sambungnya besar. Bukan hanya karena data tidak ada, tapi bisa juga karena manpower-nya salah sambung. Sudah kelelahan, aturan tutup dari kiri dia nyebarkan tutup dari kanan. Aturan dia tutupnya dan surface merah, tapi yang di surface-nya warna lain. Itu bisa kemungkinan Pak. Berarti yang itu bisa berpotensi durasinya bisa lama dong, Bisa. lama perbaikannya bisa lama. Dan bisa direm dari awal gitu. Cara troubleshooting. Ketika itu sudah salah sambung ya pasti kita akan tracking ulang lagi, kurang lagi. Nah, jadi penting buat tim kita, tim operasional itu timnya fokus
ketika ada advokat dan posisinya Johnson, ketika sambungannya nggak matching tapi ada sambungan Johnson, mereka harus fokus. Jangan sampai salah tuk atau salah call. Dan itu sudah menjadi menjadi kebutuhan tim Evo untuk selalu fokus dan tidak buta warna tuh. Oh, Jangan sampai dia buta warna, oke. tidak bisa membedakan mana orange mana nila. Susah tuh nanti Oke. kalau supply. Paling Dan terakhir kali iya ya penutup. Mungkin secara overall aja Pak, secara garis besar aja, menurut Pak Ibnu dengan kondisi seperti ini ada saran, mungkin ada pendapat untuk percepatan perbaikan mungkin untuk perusahaan Bapak ataupun perusahaan-perusahaan sejenis di luar sana Pak. Oke. Yang pertama database. Hmm. Kita harus punya database yang 99% bisa akurat. Kalau itu nggak ada, berarti kita butuh orang-orang field, orang-orang lapangan yang memang skillnya mumpuni, baik secara analisa maupun secara pekerjaan. Mereka harus punya tertib administrasi juga. Jika awalnya tidak ada data, maka setelah ada kejadian dia akan punya data yang baru. Itu memang harus punya itu tuh skill-skill teknisnya. Juga yang paling penting adalah fokus. Jadi kita kalau tim field itu nggak fokus, pasti kita akan eliminate ya. Jadi orang-orang FO yang nggak fokus, salah sambung, salah supply, impact yang fatal itu nggak kita pakai Pak. Karena orang-orang FO itu harus punya yang fokus kerjanya. Oke? Berarti idealnya seperti itu ya Pak, berarti data core